Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi guys di channel Edralin and Friends. Nah, di video kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol santai guys sama salah satu temen baik gua guys. Ngobrolnya tentang apa dan siapa temen baik gua itu guys. Tetap stay tune, tapi jangan lupa subscribe dulu guys. Ayo buruan subscribe sekarang ya guys ya. Oke. Putu Windrawan, sehat Put? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sekarang udah membaik mas. Nah, bagi yang belum tahu ya, ini temen gua ini yang satu ini kemarin sempet terkena COVID dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol guys tentang gimana Putu menjalankan isoman sampai akhirnya dinyatakan sehat kembali guys. Put, pas kapan itu waktu lu sadar kalau lu itu terkena gejala COVID, Put? Ya, waktu itu pertengahan Juli ya mas ya. Jadi waktu itu aku mulai ngerasain batuk sama pilek nih. Nah itu udah mulai curiga sih sebenarnya. Cuma karena kondisi cuma batuk pilek, aku pikirnya itu kayak demam biasa mas. Jadi aku tetap kantor sih waktu itu, tetap kerja lah. Oh, nah setelah itu bener-bener lu, wah gua nih terkena gejala COVID nih. Nah itu pas kapan? Nah itu satu hari setelahnya mas. Satu hari Jadi setelahnya. satu hari setelahnya aku mulai ngerasain kalau makanan itu mulai berasa hambar. Nah anosmia? Iya anosmia. Mulai berasa hambar. Jadi kayak udah mulai ngeh nih, wah ini kayaknya COVID nih. Cuma aku belum bilang sama siapa-siapa kan. Jadi waktu itu masih beraktivitas seperti biasa, aku masih makan seperti biasa. Cuma dalam pikiran udah curiga aja sih kayaknya. Sudah curiga. Penciuman sama indera perasa lidah ya? Iya, sebenarnya penciuman masih, cuma udah mulai berkurang. Oh, sudah mulai berkurang. Cuma kalau untuk pengecapnya ya udah mulai hilang. Waktu itu aku juga udah sempat kontak sama teman-teman kan, teman-teman kantor yang seangkatanku itu. Nah, itu aku udah mulai ngasih tahu kalau kayaknya udah mulai hilang indera pengecap. Oh, gitu. Nah, Put, waktu hari Selasa itu lu langsung cek rapid antigen atau seperti apa? Nah, waktu hari Selasa itu Mas, nah kondisinya kan waktu itu Idul Adha tuh mas. Iya. Ya Idul Adha. Jadi aku pikir mungkin tempat tesnya lagi libur. Jadi aku tes di hari Rabunya. Oh hari Rabu. Ya, untuk kemana itu? Ke klinik, ke rumah sakit? Ke klinik. Ke klinik ke ya? klinik. Itu sebenarnya di hari Selasa aku udah laporan juga sama atasan. Iya. Bahwa kondisiku kurang begitu baik dan kemungkinan ada gejala yang mengarah ke COVID. Jadi aku laporan ke atasan dan atasan mengizinkan aku untuk istirahat waktu itu hari Rabu yang seharusnya waktu itu masuk ke kantor dan aku rapid test waktu itu antigen. Berarti rapid antigennya hari Rabu. Hari Rabu benar. Dan hasilnya keluar hari Rabu juga. Benar, iya. Dan waktu langsung dinyatakan positif. Iya benar. Nah, udah dapat surat nih Put, surat hasil antigen dinyatakan positif. Gimana perasaannya? Wah. Kalau dibilang perasaan sih waktu itu bener-bener kaget sih mas. Kaget ya? Kaget dan tegang juga kan. Kan kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang kan juga kasus positif itu banyak yang menyebabkan meninggal nih. Jadi itu yang buat kondisi jadi down sih waktu itu. Ketika dapat info positif ya. Gejala apa yang timbul kemudian? Ya itu mas, kalau boleh cerita, hampir sebagian besar nih kalau kita bilang dari data yang Kemenkes keluarkan tentang gejala COVID. Nah yang aku rasain itu hampir 70% mas. Kalau boleh aku rinci itu batuk pilek yang pasti, kemudian bertahap prosesnya seperti sakit pada tenggorokan, meriang ketika tidur di malam hari. Demam ya? Demam juga ada, panas tubuh juga tinggi waktu itu. Kemudian di hari-hari berikutnya mulai lebih parah. Jadi aku juga sempat ngerasain sesak juga. Oh, sesak juga. Sesak. Cuma kasusnya tuh sesak waktu itu aku sempat cek ke rumah sakit provinsi kan mas waktu itu. Nah syukurnya waktu dicek saturasi oksigenku masih aman, masih di angka 98. Oh iya. Jadi saran dari petugasnya waktu itu, aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berangkat. Jadi aku masih bisa isoman di rumah dengan kondisi 2 hari 3 hari sebelum aku berang
memberikan informasi secara berlanjut kepada rumah sakit. Oh gitu. Ya. Saturasi 98, Iya. normalnya Di atas 95. di atas 95 ya, Di atas berarti 95 masih normal. masih berpikiran aman ya, Iya. untuk saturasi oksigen. Betul. Ya. Mungkin kondisinya waktu itu aku agak tegang sih mas. Agak Karena tegang. kan sebagai yang sedang menjalani isoman, harusnya kita juga memiliki pikiran yang positif. Cuma karena waktu itu isoman benar-benar sendiri di rumah, aku baca banyak berita yang mungkin istilahnya itu berita negatif. Jadi itu yang bikin down sih, itu yang bikin imunku turun mas. Oke. Nah, Put, kembali lagi sebelum lu memutuskan untuk isoman di rumah. Iya. Nah, sebelumnya kan lu udah vaksinasi pertama Iya, ya. betul. Nah, itu ada pengaruhnya nggak menurut lu? Iya, kalau balik ke bagaimana efektivitas vaksin mas ya, karena kan kebetulan aku baru vaksin pertama dan itu kemungkinan juga efektivitasnya belum benar-benar terbukti gitu. Nah, itu rentang waktunya dari vaksinasi ke lu kena COVID positif kira-kira berapa minggu? Kalau nggak salah aku vaksinasi itu sekitar awal Juli, sekitar tanggal 5 kalau nggak salah. Awal Juli ya. Ya, sekitar tanggal 5. Jadi selisih waktu aku positif dan vaksinasi kurang lebih sekitar 2 minggu ada? 2 minggu ada. 2 minggu ya, 2 mingguan. Heeh. Dan waktu itu lu vaksin pakai vaksin apa? Jenis vaksin Sinovac. Sinovac ya, Iya, Sinovac. Sinovac. Oke. Nah, Put, gimana reaksi keluarga? Oh, khususnya orang tua nih. Lu cerita nggak? Oke. Jadi waktu itu kondisinya kan aku ini mas masih dalam kondisi yang aman lah gitu kalau dalam pikiranku kan. Jadi aku masih belum ngabarin orang tua waktu itu. Mungkin masih gejala ringan ya? Iya, masih gejala Mungkin ringan. gejala. Karena kondisi merantau dan jauh dari orang tua, aku juga takut memberikan informasi itu kepada orang tua gitu mas. Ya, Tapi pada akhirnya orang tua lu tahu nggak? orang tua akhirnya tahu. Tahu, Karena kan di sini juga aku tinggal sama paman. Iya. Dan waktu itu pada akhirnya aku sampaikan kepada paman kalau aku positif. Iya. Kemudian tanpa diketahui juga paman menginformasikan ke orang tua bahwa aku ada gejala positif COVID di sini, dan bapak waktu itu juga langsung telepon. Ibu juga masih semangat sih. Kasih selamat. Iya, ya. syukurnya keluarga di rumah tenang sih mas. Tenang ya? Iya, tenang. Nah, berarti dimulai hari isoman hari Kamis. Ya, hari Kamis. Kamis. Sebenarnya sih kalau isoman bisa dihitung dari awal gejala mas. Dari awal gejala. Dari awal gejala. Gitu. Cuma kondisinya bisa juga dihitung setelah dapat hasil. Iya. Ya, jadi bebas sebenarnya sih. menurut Bebas ya. penelitiannya. Ha. Nah, Put, tadi kan lu bilang juga kan lu sempat ke rumah sakit provinsi. Iya. Nah, kenapa lu nggak dirawat di rumah sakit aja, Put? Nah, kayak yang aku bilang tadi mas, kondisi di rumah sakit terutama di daerah NTB itu lumayan crowded ya waktu itu. Iya. Ya, sehingga petugasnya pun tetap mengecek kita, kondisi kita dari saturasi, kemudian tekanan darah. Selama kita masih dalam kondisi yang aman untuk isoman atau gejalanya mulai dari ringan hingga sedang, itu dari petugas menginformasikan memang aman untuk melakukan isoman. Di rumah ya? Iya, isoman Oh. di rumah. Dan dari provinsi juga kemarin sempat langsung memberikan obat, mulai dari vitamin, kemudian obat batuk pilek dan gejala-gejala yang muncul akibat positif itu mas. Tadi kan lu dikasih obat ya sama Ya. rumah sakit sama dokter ya, Ya. sesuai gejala yang lu alamin. Betul. Dan bisa dibilang lu masih dalam gejala ringan. Ya. Waktu itu berapa jenis obat yang lu minum, Put? Waktu itu ada obat batuk pilek, kemudian ada obat penurun demam, dan ada obat mual juga mas. Waktu itu sempat mual juga, mual muntah karena ada penolakan dari tubuh untuk kita makan waktu itu. Kemudian ada vitamin C, ada zinc juga, dan nah kira-kira itu aja. Vitamin juga ya? Iya. Nah, Put, dari sekian atau beberapa gejala yang lu alami ya dari Iya. awal hari Senin sampai lu isoman akhirnya, gejala apa sih, Put, yang paling menyiksa lu? Gejala yang paling menyiksa itu ini
mual mas, Mual ya? mual dan muntah itu, jadi ada penolakan setiap makan mas, jadi itu yang bikin susah, bikin stres juga karena setiap ingat makanan pengennya mual aja dah. Mual ya? Mungkin kayak orang hamil ya? Ya bisa jadi. Jatuhnya. Karena kan kita juga belum tahu kondisi hamil kayak Nah itu gimana. yang gue dengar juga Put, Iya. dari beberapa temen gue juga, temen gue juga banyak kan beberapa orang terkena dan keluhannya sama gitu. Iya, Jadi wah bang, gue paling mual tuh kalau makan, baru makan berapa suap langsung Iya. mual, bahkan sampai muntah kan. Oh gitu. iya iya. Berarti itu paling menyiksa ya. Iya iya. Nah Put, tadi kan lu bilang lu juga kan tinggal sama paman bibi lu ya. Betul, Nah isoman. Nah seperti apa Put isoman dengan kondisi lu tinggal serumah sama yang non covid? Oh iya. Jadi soal bagaimana kondisi di rumah ya mas ya waktu itu kan. Iya. Jadi di rumah waktu itu memang sempat beberapa hari sebelum akhirnya paman sama bibi tahu kalau aku positif, aku sudah menjaga jarak waktu itu, sudah menjaga jarak, pakai masker terus. Cuma karena kondisinya waktu itu belum membaik, akhirnya dari pihak kantor dan teman-teman kantor juga menyarankan untuk wisma. Jadi aku isoman terpisah dari rumah gitu mas. Nah memang kan prosedurnya atau SOP-nya yang baik kan memang harus terpisah ya sama orang yang Iya. non covid agar orang-orang tersebut tidak ikut terpapar kan. Iya. Nah akhirnya lu pindah ke wisma ya, Iya, ke akhirnya salah dari- satu wisma ya. Iya. Nah gimana Put? Ceritain pengalaman lu atau kondisi lu waktu isoman di wisma Put. Oke. Jadi kalau isoman kemarin di Wisma itu kondisinya memang lumayan bisa dibilang kayak menyedihkan mas ya. Menyedihkan ya. Karena isoman kemarin di Wisma itu kondisinya aku benar-benar sendiri. Sendiri ya. Kalau kita lihat kan beberapa orang yang isoman itu kan pasti mereka berkumpul kan di Iya, suatu iya, tempat atau iya, wisma gitu, dan ada pengawasan dari pihak dokter. Iya. Nah, sedangkan waktu itu kondisinya aku di wisma sendiri, benar-benar disiapkan tempat yang aku kondisinya belum tahu sebelumnya, ternyata itu sendiri dan memang itu secara mandiri waktu itu, nggak ada pengawasan dari dokter juga. Dan aku, Tapi lu suka konsultasi via online ya? ya betul. Via online. Jadi ya? di NTB ini emang ada Satgas Covid. Ada Satgas yang, Covid. yang menyediakan telekomunikasi menggunakan WhatsApp waktu itu. Jadi kita bisa dibantu memberikan informasi apa yang harus kita lakukan kalau muncul gejala pada kondisi positif itu. Dibales itu Put? Dibalas Via Ya, dibalas. apa WhatsApp ya? Ya, Via dan itu emang online. efektif sih mas. Karena Efektif ya? Oh. di jam berapapun kita WA waktu itu, mau pagi, siang, sore atau malam, itu nggak sampai setengah jam pasti dibalas. Oh gitu, bagus ya berarti ya. Dan diinformasikan langsung oleh dokter, Oh, bukan orang biasa gitu. Bagus ya? Iya iya, itu bagus sih. oh iya. Nah, Put, apa aja yang lu lakuin waktu pas isoman di Wisma Put? Nah, jadi selama isoman kemarin kondisinya kan aku harus ada di tempat itu terus nih. Iya, Jadi selama di Wisma kemarin itu selama 7 hari mas. 7 Dan hari. 7 hari itu lumayan sih, lumayan bikin jenuh. Lumayan bikin Karena jenuh. kan kondisinya di Wisma itu aku sendiri dan lokasi tempat aku Wisma itu cukup jauh dia mas. Cukup jauh ya? Ya di pojok. Jadi di pojok aku sendiri, dan di dalam kamar itu kondisinya benar-benar gimana ya rasanya ya. Di sana itu cuma ada obat yang harus saya lihat setiap hari, kemudian ada buah dan air hangat mas. Jadi itu udah dari teman-temanku selama sehari-hari. Itu kan gue juga sempat main ya ke Wisma Ya, 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 ya. kemarin kan. Rutin sih main. Gue lihat itu kan, jadi guys kondisi Wisma yang Putu tempatin untuk isoman kemarin itu sepi guys. Memang wismanya luas guys, besar. Itu banyak sebenarnya guys kamar-kamarnya. Dan waktu gua main beberapa kali ke wisma tempat Putu isoman, itu memang terbilang agak sepi guys, bahkan bisa bilang sepi. Dan Emang kalau sepi. malam itu gelap ya, karena memang nggak ada yang nempatin. Tapi beberapa bulan kemarin katanya ada yang isoman di situ juga gitu. Jadi akhirnya kalau misalkan dihitung dari isoman hari pertama ya, gejala Jadi awal muncul, gejala ya, iya, oke. sampai akhirnya lu memutuskan untuk wah, gua udah sehat nih. Itu berapa hari, Bud?
Nah, waktu itu aku sudah mulai membaik di hari ke-10, Mas. Hari ke-10 ya? Hari ke-10 aku udah bisa beraktivitas normal, kayak olahraga, berjemur. Itu udah biasa sih. Jadi di hari ke-13, atau hari ke-14 waktu itu, hari Senin, aku cek lagi ke puskesmas dan kemudian langsung di rapid antigen lagi. Alhamdulillah hasilnya negatif waktu itu. Negatif ya? Ya, itu senang sekali sih. Langsung aku laporan ke atasan, langsung aku informasikan hal bahagia tersebut ke teman-teman waktu itu. Oke Put, mungkin waduh ini kita udah ngobrol lumayan panjang ya. Iya. Mungkin dari lu sendiri nih, berdasarkan pengalaman lu, mungkin lu ada mau ngasih saran atau masukan atau tips lah buat teman-teman kita di luar sana agar tidak terpapar atau istilahnya positif kena COVID gitu. Ada nggak? Nah, ini sih udah jadi hal yang paling sering kita dengar, Mas ya. Yang pasti pertama kita harus terapin apa yang pemerintah sampaikan, Mas. Jadi kita harus melaksanakan prokes 3M kan, yang udah sering kita dengar ya. Jaga jarak, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan, bisa juga tambah lagi pakai masker ya. Pakai masker ya. Ya, jadi kondisinya kan waktu itu aku juga tertular karena kecolongan masih lengah mungkin ya, lengah. Iya, benar-benar. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang dekat, orang yang kita kenal, kita merasa percaya bahwa orang itu mungkin tidak menularkan tidak positif atau gimana positif, ya. Jadi nah pada akhirnya saya tertular aku tertular dari itu dari orang dekat. Iya, betul. Mungkin antibodi setiap orang beda-beda ya. Ada yang orang mungkin sebagai OTG dan kita tidak mengetahuinya kan, kalau tidak diperiksa oleh rapid test ya. Iya, betul. Gitu. Nah, Put, alhamdulillah nih lu sekarang udah sehat ya, kembali lah. Mudah-mudahan lu tidak terpapar lagi, tidak mengalami namanya positif COVID lagi. Karena ada beberapa kondisi atau kejadian beberapa orang yang sudah sudah terkena COVID, di kemudian hari terkena lagi gitu. Dan mudah-mudahan lu jangan. Oke Put, kita udah ngobrol panjang lebar. Mudah-mudahan kita ada sedikit ya informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat ya. Untuk teman-teman kita yang masih isoman atau mungkin yang tidak terpapar, untuk tetap menjaga prokes ya dengan ketat ya. Jangan sampai lengah ya. Iya. Nah, sebelum closing nih Put, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita semua sebagai pengingat dari kondisi yang tidak menyenangkan ya, kita bilangnya, karena semua orang juga tidak menginginkan untuk terpapar COVID ya, apalagi di zaman sekarang yang kita sudah mengalami pandemi ini hampir mau 2 tahun ya, benar ya, 1 tahun lebih gitu loh. Dan mudah-mudahan nanti udah 2 tahun ya kayaknya. Iya, mau 2 tahun kan, sudah 2 tahun bahkan ya. Iya, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun lebih makanya. Mungkin untuk tetap menjaga, ada yang disampaikan Put, silakan Put. Ya, kepada teman-teman semua, termasuk Mas Alin, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan tentunya. Dan yang pasti teman-teman semua ingat untuk menjaga protokol kesehatan, dan yang pasti selalu mensupport pemerintah dalam proses penanganan COVID agar cepat terselesaikan tentunya. Dan jangan lupa untuk vaksin, kalau yang belum vaksin, mudah-mudahan Indonesia segera terlepas dari wabah pandemi ini. Mudah-mudahan, amin. Indonesia pasti bisa. Indonesia bisa, mantap. Oke guys, luar biasa guys obrolan kita hari ini guys. Walaupun obrolan santai sama salah satu teman baik gue guys, ini sekedar informasi guys. Thumbnail YouTube gua yang buat putus semua guys. Serius guys, iya guys. Dia jago ngedit guys. Dan mudah-mudahan kita tetap selalu sehat ya guys ya. Tadi yang kita bilang dari teman kita Putu, biar kita tetap jaga prokes guys. Oke, segitu dulu guys bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang dengan teman-teman gue yang lain guys, dan memberikan
motivasi ataupun informasi yang bisa sedikit banyak bermanfaat buat kita semua guys. Oke, tetap stay tune dan jangan lupa di share channel YouTube gua guys, Edralin and Friends. Comment, like, and subscribe. Nah, oke guys, segitu dulu dari gua dan Putu Windrawan guys. Sampai Mantap. nanti dan bye bye.